Selamat sore Bu Rima. Selamat sore Bu Dudus. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini sibuk apa Bu Rima? Saya mengajar dan menyiapkan perangkat pembelajaran. Baik. Tujuan kita bertemu ini sudah tahu ya Bu, kita akan mengadakan pra-observasi untuk Bu Rima nanti mengajar di dalam kelas. Nah, dalam persiapan itu, kira-kira Bu Rima tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa itu? Baik, tujuan pembelajaran saya pada pembelajaran di kelas UAKL 2 itu adalah yang pertama menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Harapannya adalah agar siswa dapat menganalisis pembukuan tular pada perusahaan jasa dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui metode diskusi, harapannya siswa dapat menjelaskan sejarah animasi. Baik, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu. Betul. Baik, di dalam pembelajaran itu kira-kira apa Bu area pengembangan yang ingin Bu Rima kembangkan? Ada berapa Bu ini? Ada 3 Bu ya area pengembangan. Yang pasti yang pertama terkait disiplin positif. Disiplin penerapan budaya positif yang terintegrasi dengan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua tentang KSE, kompetensi sosial emosional yang terintegrasi. Ini biasanya saya lakukan di awal pendahuluan. Dan yang ketiga meningkatkan kemampuan siswa dalam berkolaborasi bersama dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Baik, kalau saya simpulkan berarti ada 3 area pengembangan ya, di mana yang pertama ada penerapan anti budaya positif, yang kedua ada penerapan kompetensi sosial dan emosional, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan dalam berkolaborasi. Gitu ya Bu ya. Kemudian untuk mencapai area pengembangan ini, kira-kira Bu Rima nanti strategi yang akan dipersiapkan apa itu? Strateginya diferensiasi konten ya. Yang pertama itu juga berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian yang kedua menerapkan model problem solving untuk meningkatkan agar siswa mampu berpikir secara kritis dalam memecahkan permasalahan. Baik, berarti ada 2 strategi yang dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti pada saat proses observasi di dalam kelas bisa berjalan dengan lancar dan area pengembangan yang Bu Rima nanti inginkan itu akan dicapai semuanya. Monggo Ibu nanti silakan langsung kita bertemu di dalam kelas. Ya, terima kasih Bu Rima. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tangannya mana? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMK Bisa. SMK Hebat. Bisa hebat. Luar biasa. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, tolong dicek kebersihannya. Di bawah meja, di laci, kalau ada sampah silakan kalian buang di luar. Sudah bersih? Sudah. Ya. Bangkunya dirapikan anak-anak sebelum dimulai supaya kalian terlihat rapi. Ya. Oke, sudah siap pelajaran hari ini? Siap. Baik anak-anak, sebelum saya mulai pelajaran, saya mau mengecek kehadiran. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Melin. Melin. Kenapa Melin? Sakit. Sudah berapa hari? Satu hari. Kalau Melin tidak masuk, kalian sebagai teman sekelas, karena Melin sakit ya, kalian sebagai teman sekelas bagaimana? Mungkin nanti pengurus kelasnya bisa menjenguk ke rumah Melin, dan nanti kalian doakan semoga Melin segera sehat kembali ya. Amin. Baik, anak-anak, kita mulai memasuki materi kita pada hari ini. Tapi sebelum memasuki materi hari ini, saya ingin tanya dulu, materi yang kemarin, materi yang sebelumnya kalian sudah dijelaskan tentang apa? Tentang proses bisnis. Tentang proses bisnis. Coba angkat tangan siapa yang bisa menyampaikan apa materi yang sebelumnya? Siapa?
Di situ aja enggak apa-apa. Terima kasih. Kemarin itu Bu Rizky menjelang proses bisnis dan sekumpulan tugas terkait pengembangan operasi sistem dalam bisnis. Nah, itu ya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang bahkan ada yang ingin menambahkan angkat tangan yang tinggi. Siapa yang bisa? Ayo. Sambil dibuka bukunya, dibuka kembali, dibaca kembali, nggak apa-apa, lihat buku materinya apa. Baik anak-anak, saya ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya yang sudah kalian terima. Apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Yang tinggi angkat tangan. Oh ya. Oh ya, kamu coba silakan sampaikan. Materi sebelumnya menjelaskan tentang proses bisnis dan sekumpulan tugas terkait pengembangan operasi dan sistem dalam bisnis. Baik, terima kasih. Ada lagi coba angkat tangan? Angkat tangan yang tinggi coba supaya kelihatan. Oh ya. Ya, coba silakan. Dan juga menjelaskan siklus-siklus akuntansi. Lagi ya, Mas? Apa? Menjelaskan tentang siklus-siklus akuntansi. Tentang siklus-siklus akuntansi. Perusahaan bisnis, perusahaan dagang bisnis, jasa ya, jasa dan manufaktur. Oke, terima kasih. Jadi materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Rizky tentang proses bisnis, tugas operasional, dan kalian sudah dijelaskan ya bahwa ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan yang pertama tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan proses bisnis, menjelaskan jenis-jenis usaha menggunakan proses bisnis, dan menjelaskan proses bisnis di bidang akuntansi. Langsung saja saya berikan video pembelajaran kita. Sebentar ya. Akuntansi di dunia dan di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana di kala itu ada seorang matematikawan bernama Luca Pacioli yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model pasangan. Isi dari buku adalah metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk para usahawan di kala itu. Sistem pembukuan berpasangan yang sudah menyebar di Eropa Barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama di zaman-zaman pertengahan yang mana di kala itu terjadi perpindahan progres perdagangan dari Venesia Italia ke Eropa Barat. Jadi kalian sudah menyaksikan video yang saya berikan. Dari video ini kira-kira apa tanggapan kalian? Apa video ini, apa inti dari video ini? Menyampaikan tentang apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan, coba. Angkat tangan yang tinggi. Anak-anak, dari video yang sudah saya tampilkan ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan kira-kira isi dari video ini apa? Coba angkat tangan, Bu, yang tinggi. Ya? Sejarah akuntansi di dunia dan di Baik, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan tentang apa video yang saya berikan? Angkat tangan. Ya? Tentang apa? tentang pembukuan sama pembuatan laporan. Ya, tentang pembukuan dan pembuatan laporan keuangan. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk selanjutnya. Setelah kalian menyimak video ini, pembagian kelompok ya. Jadi nanti ini dibagi menjadi satu kelompok, enaknya dibuat 6.
simulasi gaya belajar yang sudah saya bagi kemarin pada pertemuan sebelumnya, nanti akan saya berikan. Nanti yang anak gaya belajarnya visual nanti akan saya berikan video, kemudian yang gaya belajarnya yang visual saya berikan saya berikan materi berupa handout, saya bagikan lewat WA group ya. Yang metode belajarnya audio nanti saya berikan video seperti itu ya. Baik, silakan sekarang membentuk kelompok sesuai kelompok yang kemarin pembagiannya. Silakan, ada 6 kelompok ya. Rapat berkumpul. Kalian gaya belajarnya apa sih? Gimana anak-anak dari materi yang saya sajikan di bacaannya? Ada kesulitan? Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan saya. Kelompok audio. Gimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Izin bertanya, saya tidak paham tentang pembukuan tunggal, masih belum paham. Pembukuan tunggal. Yang lain mungkin sama ada kesulitan? Iya. Oke. Pembukuan tunggal. Pembukuan tunggal itu adalah sistem pembukuan yang pencatatannya dilakukan secara sederhana. Nah, jadi nanti ada cash basic. Hanya transaksi yang berdasarkan kas saja yang akan dilakukan pencatatan. Kalian juga bisa browsing apa itu tentang simulasi. Selanjutnya, seperti biasa, kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan Baik anak-anak, waktunya untuk menyimak video dan membaca sudah habis. Sekarang waktunya untuk presentasi. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kalian. Kelompok siapa yang akan presentasi, yang akan maju? Baik, saya pilih kelompok yang paling depan dulu ya, tidak apa ya? Baik, silakan kelompok 5 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izinkan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutia Dwi Anggraini. Saya Naisila Faisayu. Saya Nadine. Saya Muslimatul Azhara. Saya Nova Zara Kepala. Saya tadi Dinta Ayuningsih. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang keuangan tunggal. Ya, pembukuan tunggal. Setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, sekarang kita pada saatnya untuk melakukan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Yang tinggi? Ayo mas, yang belakang. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari pemeriksaan yaitu tentang sejarah akuntansi di Indonesia dan dunia. Saya yang awalnya tidak tahu tentang sejarahnya menjadi tahu tentang sejarah akuntansi di Indonesia dan di dunia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Anak-anak, di akhir pembelajaran kita waktunya untuk melakukan refleksi pembelajaran. Dari pembelajaran pada hari ini, bagaimana kesan kalian? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau gimana? Coba saya ingin tahu, angkat tangan pembelajaran kita pada hari ini. Yang tinggi? Ya. Iya Pak, gimana? Refleksi saya, Bu. Pelajaran ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Baik, terima kasih.
Terus ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan refleksinya? Coba angkat tangan yang tinggi. Ya, gimana refleksinya? Menurut saya pelajaran kali ini mudah dimengerti dan mudah untuk diingat. Mudah dimengerti dan mudah untuk diingat. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, demikian tadi ya pembelajaran kita pada hari ini. Waktunya sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih ya. Dan maaf kalau misalkan ada yang mungkin masih kalian belum pahami ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kalian sudah bersemangat pada hari ini, dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan menggunakan waktu. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Seperti itu ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam. Begitu. Baik, tadi sudah melaksanakan observasi di dalam kelas ya Bu. Ya. Coba ceritakan kepada saya bagaimana perasaan Bu Rima setelah diobservasi. Ya, perasaan saya pada saat awal mengajar itu saya sempat bingung dan bagaimana ya caranya gitu. Tapi ternyata setelah selama melaksanakan pembelajaran, alhamdulillah bisa berjalan. Ya sedikit-sedikit saya sudah bisa semakin bisa memecahkan permasalahan. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah lega ya Bu, sudah diobservasi ya Bu. Baik. Yang kedua, karena ini kita sudah melaksanakan pasca observasi Bu, coba bisa ceritakan kembali atau refleksi dari cara atau strategi Bu Rima mengajar, apa fokus pengembangan yang kemarin mau dikembangkan itu? Ya, kemarin itu kan ada 3 ya yang saya kembangkan. Yang pertama terkait budaya positif. Nah itu menurut saya, untuk saya kurang maksimal. Seharusnya perlu ditambahkan adanya kesepakatan kelas gitu sebelum dimulai pembelajaran. Dan yang kedua terkait area pengembangan yang kedua yaitu tentang KSE. Itu sudah saya laksanakan di awal dan sudah diterapkan untuk meningkatkan kesadaran diri dan keterampilan emosional siswa kelas 10 akademik. Dua ya Bu, yang ketiga Ya. kemarin ya. Yang ketiga kemarin ini kemampuan siswa untuk berkolaborasi. Saya rasa tadi sudah saya terapkan dan anak-anak juga sudah bisa berkolaborasi dengan baik. Nyatanya mereka bisa memecahkan permasalahan yang saya berikan dan mereka mampu mempresentasikan hasilnya dengan baik. Iya baik Bu, berarti tiga-tiganya alhamdulillah sudah tercapai seperti itu ya Bu untuk area pengembangannya. Namun pada saat melaksanakan apakah ada kendala-kendala Ibu untuk pada saat terjadi untuk penerapan area fokus pengembangan tadi? Iya. Hambatannya itu ya karena ini anak siswa kelas 10 yang baru mengenal materi akuntansi. Jadi di sini saya kesulitan Bu ya. Pada saat menerangkan mereka agak sulit untuk memahami, jadi harus butuh diulang dan harus dengan sabar seperti itu. Baik, berarti ada kesulitan karena memang ini baru awal gitu ya, adaptasi ya Bu ya. Iya, betul. Baik, kedepannya Bu strategi apa Bu untuk menanggulangi kendala atau kesulitan tadi? Ya, yang pertama saya ingin menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti akan saya lakukan tes gaya belajar siswa. Nanti akan saya lakukan siswa yang gaya belajarnya audio, visual, dan kinestetik akan berbeda jenis konten yang saya berikan. Kemudian yang kedua, mungkin model pembelajaran saya akan saya terapkan problem-based learning agar anak-anak mampu berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Baik, itu adalah rencana tindak lanjut dari Bu Rima ya Bu ya. Mudah-mudahan tadi ada 2 ya Bu. Yang pertama berdiferensiasi menggunakan gaya belajar, terus kemudian dengan menggunakan problem based learning untuk kolaborasinya supaya lebih berjalan lancar gitu ya Bu ya. Baik Ibu, itu saja mungkin dari pasca observasi kita. Sudah luar biasa, saya mengapresiasi dari semua yang sudah dilakukan dari terus pelaksanaan sampai sekarang. Bu Rima, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, cukup sekian Ibu, selamat sore. Selamat sore.